Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidah Aribah dengan NIM 202008102046 dari kelas BSD 5 dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau yang biasa disebut PGSD dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Latifah Kurotaini MPD. Selamat menyaksikan. Kalimantan Barat. Pertama, ada rumah adat. Salah satu rumah adat dari Kalimantan Barat disebut rumah panjang, yang merupakan ciri khas dari masyarakat Dayak yang tinggal di daerah Kalimantan Barat. Rumah ini terbuat dari kayu yang mempunyai tinggi 5-8 meter. Tinggi rumah tergantung dari tinggi tiang yang menopang rumah tersebut. Panjang dari rumah ini sekitar 180 meter dan dengan lebar 6 meter. Rumah panjang memiliki sekitar 50 ruangan yang dimana ruangan-ruangan tersebut umumnya dihuni oleh banyak keluarga yang di dalamnya juga termasuk keluarga inti. Kedua, ada pakaian adat. Pertama, King Baba adalah pakaian adat Kalimantan Barat untuk pria dari suku Dayak. King dalam bahasa Dayak artinya pakaian, sedangkan Baba artinya laki-laki. Kedua, King Bibingi adalah pakaian adat Kalimantan Barat untuk wanita dari suku Dayak, terbuat dari bahan dan motif serta corak yang sama dengan King Baba. Bedanya, King Bibingi ukurannya lebih panjang untuk menutupi tubuh wanita. Ketiga, makanan khas Kalimantan Barat. Salah satunya adalah bubur pedas yang terbuat dari beras yang ditumbuk lalu dioseng. Bubur pedas kaya rempah dan sayuran. Sebagai campuran, ada beragam sayuran dalam menu kuliner ini, yaitu kangkung, pakis, maupun daun kesum. Bubur pedas disajikan dengan kacang goreng dan teri goreng yang menambah kenikmatan makanan yang dinilai penuh gizi ini. Keempat, tarian adat. Salah satunya adalah tari monong, merupakan tarian yang cukup sakral. Tarian ini biasanya dilakukan untuk menyembuhkan, menolak, dan menangkal penyakit dari seseorang agar bisa kembali sehat. Tarian ini biasanya dilakukan oleh dukun setempat dengan mengucapkan mantra atau jampi-jampi. Selain itu, tari monong biasa ditampilkan saat ada upacara adat atau media perayaan. Kelima, senjata tradisional. Salah satunya adalah sipet, merupakan senjata tradisional khas dari Kalimantan Barat. Nama sipet diambil dari bahasa daerah. Senjata tradisional ini, cara penggunaannya adalah dengan ditiup. Senjata sipet terdiri dari dua bagian, yaitu sipet atau selongsong yang terbuat dari bambu atau kayu berongga dengan panjang 1,5 sampai 2,5 meter. Bagian kedua adalah demek atau anak sumpit yang berukuran antara 0,35 sampai 0,75 cm. Terakhir, alat musik tradisional. Salah satunya adalah sapek, yakni alat musik petik berbentuk seperti gitar, terbuat dari kayu dengan jumlah dawai atau senar yang beragam.
ada yang menggunakan 2, 3, 4, hingga 5 senar. Sapek biasanya digunakan oleh masyarakat suku Dayak. Kalimantan Selatan. Rumah adat. Rumah adat Kalimantan Selatan yaitu rumah bubuan tinggi. Rumah bubuan tinggi adalah rumah adat yang paling sering disebut mewakili Kalimantan Selatan. Rumah ini menggunakan konsep rumah panggung dengan bahan kayu, secara khusus kayu ulin. Pakaian adat, baju tanah bumbu. Ciri khas busana adat ini adalah kain tenun pagatan yang dipakai sebagai sarung dan laung atau penutup kepala. Di masa lalu, sarung tenun pagatan hanya dipakai oleh bangsawan suku Bugis. Makanan khas Kalimantan Selatan, soto Banjar. Soto Banjar merupakan salah satu makanan khas Kalimantan Selatan. Di Indonesia banyak sekali menu soto, namun yang membedakan antara soto Banjar dengan soto lainnya adalah kuahnya yang cenderung bening. Tarian tradisional Kalimantan Selatan, tari baksa kembang, jenis tari klasik yang awalnya berfungsi sebagai penyambutan tamu kerajaan. Tarian dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal, atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Senjata adat Kalimantan Selatan, keris Banjar. Senjata tradisional Kalimantan Selatan khas yang dibuat dari besi dan campuran logam lainnya. Panjang keris ini sekitar 30 cm. Keris merupakan jenis senjata yang biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia pada zaman dahulu. Alat musik tradisional Kalimantan Selatan, kintung. Alat musik tradisional yang terbuat dari bambu. Alat musik ini menyerupai angklung atau calung sebagai alat musik khas Jawa Barat. Kalimantan Utara. Rumah adat, rumah baloi merupakan perpaduan kebudayaan seni arsitektur suku Tidung. Rumah baloi menggunakan bahan dasar kayu ulin. Desain rumah panggung dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya dibuat menghadap ke arah selatan. Pakaian adat ta'a dan sape sapak. Pakaian ta'a ini adalah pakaian adat yang khusus perempuan Dayak, terbuat dari kain ludru hitam dan hiasan manik-manik yang dijahit. Pakaian sape sapak adalah pakaian adat laki-laki dari bahan dan motifnya masih mirip dengan baju ta'a. Tarian adat tari Magunatip atau Lalalatip merupakan tari adat Kalimantan Utara yang berasal dari daerah Tarakan dan Malinau. Tarian adat ini sangat mendebarkan karena penari bisa terjepit atau terapit kakinya oleh batang kayu bila terlambat menghindar, apalagi ketika penari menari dengan ditutup kedua matanya. Makanan tradisional kepiting soka. Di Kalimantan Utara, khususnya kota Tarakan, terkenal dengan hidangan laut. Salah satu yang patut untuk dicoba adalah kepiting soka. Senjata adat Mandau. Senjata tradisional suku Dayak, semacam golok dan berbentuk panjang, terbuat dari bahan pilihan yang diambil dari batu gunung yang mengandung besi. Alat musik tradisional rebab. Alat musik ini muncul karena adanya pengaruh dari budaya timur yang masuk ke Indonesia. Bentuk dari alat musik ini mungkin lebih mirip dengan biola, dan cara memainkannya pun sama dengan menggesekkan alat gesek ke senar. Kalimantan Timur. Rumah adat Lamin. Rumah ini asalnya adalah rumah identitas milik suku Dayak Kenya. Rumah ini mempunyai nilai-nilai filosofis tersendiri, seperti adanya ukiran khas pada bagian dinding, pagar, tangga, dan bagian rumah lainnya. Nilai filosofis tua sebagai penolak bala atau musibah. Pakaian adat baju antakusuma. Kutai kuning atau antakusuma ini memiliki warna dasar kuning dengan tambahan aksesoris keemasan, terbuat dari bahan kain sutra tanpa leher dan berlengan pendek. Tarian adat tari ganjur. Tari ganjur atau ganjir ganjur lekat dengan erat budaya yang berkembang di Kutai Kartanegara.
Tari Ganjur menjadi simbol kekuasaan sultan karena hanya dihadirkan dalam upacara-upacara tertentu dan bersifat tertutup. Makanan tradisional nasi bakepor. Makanan ini merupakan hidangan warisan Raja Kutai Kartanegara. Nasi bakepor merupakan nasi liwet yang dipadukan dengan minyak sayur, aneka bumbu rempah, dan ikan asin. Senjata adat bujak. Senjata adat Kalimantan Timur ini sejenis dengan tombak. Tangkainya terbuat dari kayu ulin dan matanya terbuat dari besi. Mata bujak diubari racun getah pohon ipuh untuk menambah efek mematikan. Alat musik tradisional sampek. Salah satu alat musik tradisional yang berasal dari suku Dayak. Untuk memainkan alat musik ini, caranya adalah dengan dipetik. Kalimantan Tengah. Rumah adat atau yang biasa disebut rumah betang. Rumah adat Kalimantan Tengah bentuk rumahnya panjang, bawah kolongnya digunakan untuk pertenun, menumbuk padi, dan pada kiri kanan ujung atap dihiasi tombak sebagai penolak mara bahaya. Pakaian adat. Baju sangkarut. Pakaian Kalimantan Tengah berupa kepala berhiaskan bulu-bulu enggang, rompi, dan kain-kain yang menutup bagian bawah badan sebatas lutut. Sebuah tameng kayu hiasan yang khas bersama mandaunya berada di tangan. Makanan khas Juhu Singkah. Makanan khas masyarakat Dayak Kalimantan Tengah yang sangat lezat. Makanan yang terbuat dari umbut rotan ini lebih lezat bila dipadukan dengan ikan betok. Alat musik tradisional. Garantung. Salah satu alat musik peninggalan nenek moyang dalam bidang seni musik yang sangat penting bagi suku Dayak Ngaju, khususnya Kalimantan Tengah. Senjata adat Tawalang. Tameng atau perisai suku Dayak yang terbuat dari kayu ulin atau kayu besi. Talawang berbentuk persegi panjang yang dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Tarian adat Tari Tambun Bungai. Pakaian Kalimantan Tengah berupa kepala berhiaskan bulu-bulu enggang, rompi, dan kain-kain yang menutup bagian bawah badan sebatas lutut. Sebuah tameng kayu hiasan yang khas bersama mandaunya berada di tangan. Nah, tadi teman-teman sudah menyaksikan kan video tentang kebudayaan Pulau Kalimantan. Jika sudah, saya akan menjelaskan tentang informasi dari beberapa video tersebut. Untuk yang pertama yaitu untuk mempelajari lebih mendalam mengenai kebudayaan dan serta melestarikan kebudayaan lokal dan tidak menghina kebudayaan sendiri. Dan yang kedua, karena dengan melalui video pembelajaran, semua informasi baik bentuk tulisan ataupun gambar akan lebih mudah dipahami dan akan lebih banyak diminati oleh siswa karena adanya gerak dari animasi di dalam video pembelajaran tersebut. Jadi akan lebih mudah dipahami. Dan yang ketiga yaitu yang pertama ada potensi peserta didik, dan yang kedua relevansi dengan karakteristik, dan yang ketiga tingkat perkembangan sosial dan spiritual anak, yang keempat ada relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, dan yang kelima ada alokasi waktu, dan yang D yaitu tentang video pembelajaran tersebut yaitu berjudul tentang infografi kebudayaan di Kalimantan. Dan yang E, produk yang saya buat yaitu berbentuk video pembelajaran. Dan untuk yang F, untuk kelas
4 SD. Jadi video pembelajaran tersebut bisa digunakan untuk jenjang dari kelas 1 maupun kelas 6. Tetapi video tersebut diperuntukkan untuk kelas 4 SD karena di situ kami mengambil materi dari kelas 4 SD. Oke, selanjutnya yaitu ada yang G, yaitu mengenai berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan di dalam kebinekaan. Lalu yang H, yang pertama ada pengumpulan materi IPS, lalu yang kedua mencari informasi terkait Pulau Kalimantan, dan yang ketiga memasukkan gambar serta informasi ke dalam Canva, dan yang keempat lalu menambahkan suara terkait penjelasan informasi dari Pulau Kalimantan tersebut, dan yang kelima mengedit kembali bila ada yang ingin ditambahkan. Lalu yang keenam save video pembelajaran. Nah, berikut itu adalah tahap-tahapan membuat video pembelajaran yang sudah saya buat. Lalu yang I, yang kendala dari pembuatan video tersebut, yaitu yang pertama ada kurangnya penyimpanan pada handphone, dan yang kedua ada kerja yang terlalu berlipat di dalam memasukkan suara dubbing karena ada terkendala di dalam aplikasi kayak gitu. Nah, lalu yang J, solusinya yaitu kami mengedit video pembelajaran tersebut menggunakan media laptop sebagai media edit video kami. Lalu yang kedua solusinya yaitu menggunakan aplikasi lain dalam editing suara dubbing, yaitu bisa kami menggunakan aplikasi Canva dalam mengedit suara dubbing tersebut. Itu solusi dari kendala yang kami alami itu. Lalu selanjutnya yang K, pertama siswa dapat mudah memahami kebudayaan dari Kalimantan, dan yang kedua menambah minat baca siswa dalam menonton video pembelajaran tersebut karena video tersebut cukup menarik gitu, ada animasinya, jadi siswa itu tertarik dalam menonton video pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga itu siswa tertarik dan mencari tahu terkait kebudayaan pulau lain. Itu yang dimaksudkan ketika siswa sehabis nonton video pembelajaran Pulau Kalimantan, mungkin siswa akan tertarik dengan Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, atau pulau yang lainnya yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya yang itu di dalam video kami menjelaskan kebudayaan Pulau Kalimantan yang berisikan pakaian adat dari Kalimantan, rumah adat Kalimantan, tarian Kalimantan, makanan khas Kalimantan, serta senjata daerah dan alat musik dari Kalimantan. Lalu yang N, dengan video pembelajaran terdapat sebuah media pembelajaran yang menggabungkan antara audio dan visual sehingga menambah pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan pendidik melalui tayangan video tentang keragaman suku budaya Indonesia. Begitu. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu pembelajaran pengembangan IPS SD ini, yaitu Ibu Latifah Kurataini, yang sudah memberikan tugas project ini. Jadi kami dapat menambah kreativitas dalam membuat media pembelajaran. Untuk teman-teman, terima kasih atas dukungannya. Saya ingin meminta kritik dan saran terkait video pembelajaran ini. Sekiranya ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.